Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen. Ya, jadi di aplikasi ini sudah saya upgrade ke Laravel 11 dan filamen versi 3.2 ya. Untuk codingannya masih sama, teman-teman bisa ikuti tutorial sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan pelajari mengenai fitur-fitur baru yang ada di filamen 3.2. Nah, jadi bagi teman-teman yang inginkan source kodenya, bisa dicek di deskripsi. Oke, kita coba. Let's login. Oke, jadi di sini sudah saya kembalikan atau saya matikan untuk yang roles-nya. Semisal ini ya, student has class. Kalau teman-teman lihat di student has class, nah seperti ini. Jadi kalau mau diaktifkan silakan, kita bisa gini, lalu kita refresh. Nah, dia nggak ada ya. Oke, kita komen lagi. Nah, jadi di sini kita belajar mengenai count ya. Kalau teman-teman lihat di sini di tutorialnya count. Nah, seperti ini ya. Jadi count ini digunakan untuk kita menghitung banyaknya data pada tabel relasi. Jadi misalnya gini ya. Contohnya misalnya kita punya kelas ya. Classroom. Nah, kita ingin lihat jumlah kelas di kelas 1A. Oke, kayak gitu ya. Semisal seperti itu, atau kita bisa gunakan yang nanti di periode jumlah student untuk periode ini kayak gitu ya. Tapi untuk video ini kita contohkan yang classroom. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dokumentasi kayak gini ya. Jadi kita bisa copy aja nih. Kita copy. Lalu kita ke ini close saja. Lalu kita ke classroom ini. Oke, table. Nah, kita paste di sini. Lalu yang bagian ini kita nggak bisa isi sembarang ya. Jadi kita isikan itu sesuai dengan model, fungsi yang ada di model. Jadi misalnya ini classroom ya. Kita ke model classroom. Oke, lalu di sini ada model students karena kita ingin lihat studentnya ya. Jadi kita gunakan students. Oke, students. Jadi teman-teman bisa lihat modelnya nih. Jadi penghubung antara student dengan kelas. Oke. Student dengan kelas itu student has class. Jadi tabel ini. Oke, nah teman-teman bisa lihat di diagramnya ya. Oke, jadi ini student count kayak gini. Yang ini wajib ya. Lalu kita hitung counts students kayak gini ya. Kita simpan. Kita refresh. Oke, jadi kelas 1A itu ada 6 student. Nah, ini kita bisa rubah. Student count, jangan kita pakai count, kita gunakan aja label jumlah student. Oke. Refresh. Nah, seperti ini ya. Kita bisa cek di student has class. Oke, kayak gini. Nah, kelas 1A ini ada 2, 4, 6. Nah, lalu masalahnya periodenya ini kan beda-beda nih. Jadi kalau kita ingin lihat periode tertentu, nah kita bisa gunakan yang ini ya. Counts. Nah, lalu kita query. Misalnya yang aktif. Nah, ini kita bisa pakai where. Kayak gitu ya. Lalu yang ID yang mana yang kita mesti ini ambil, yaitu ID yang ada di tabel ini ya. Tentunya di tabel sini ya.
student has class. Oke, jadi kita bisa langsung coba. Ini kita kasih array. Oke, lalu kita cek. Oke, lalu kita buat ini kita copy aja ya. Copy. Nah, ini seperti ini. Oke, builder ya. Jangan lupa kita import builder ini. Jangan sampai salah buildernya. Oke, sudah. Lalu contohnya kita pakai function aja ya. Misalnya gini ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai function silakan. Ini contohkan aja nih. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa ini ya, periode ID. Misalnya kita lihat di periode ID-nya ini contoh yang 2003, 2024. ID-nya berapa ya? Kita mesti lihat di database atau ya kita tampilkan aja dulu ya. Di mana periode? Oke, kita copy ini ID biar kita bisa lihat replace ID 123456. Ini berarti 3 ya. Coba classroom. Ini 6 periode berapa ya? Coba kita tes 3 tadi atau student ya, student is class. Ini 2024, 2025. Periode yang tadi 2004, 2025. Ini yang 4 ya. Coba kita hitung. Yang ini periode ID 4. Oke. Nah, kita cek classroom. Oke, dapat ya. Jadi jumlah student 1. Untuk periode yang lagi, katakanlah yang lagi aktif. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau cari yang lagi aktif, kita bisa ambil dulu periodenya di sini ya, query-nya di sini, query here. Oke. Lalu kita masukkan di sini. Jadi contohnya seperti itu. Oke, jadi ini kita kembalikan aja. Kita nggak usah pakai yang ini ya. Kita bisa langsung aja nih, students. Nah, jadi tulisan begini kita nggak bisa sembarang ya. Coba kalau kita tulis gini, students ID, kayak gini ya. Kita refresh. Nah, dia nggak jalan. Jadi kita harus buat nama function ini ya, yang ada di model. Lalu kita gunakan underscore, kemudian count. Nah, jadi ini otomatis akan dicek oleh filament. Oke, seperti itu untuk yang count. Kemudian kita bisa cek yang sum ya, atau sum. Nah, sum ini menghitung total nilai. Nah, jadi seperti ini, kita gunakan fungsi ini. Jadi ini text column, make price. Jadi misalnya di sini kita punya nilai ya. Oke, ini ya. Nah, ini nilai. Jadi misalnya kita mau cari kita buat gini aja ya. Summarize, lalu ini kita close saja semua. Kita ke nilai.
student nilai. Nah, di sini oke. Ini kita import sum. Oke. Nah, simpan. Kita bisa refresh. Nilai, nah, spek 810 ya. Semua nilai 900. Untuk halaman ini dia 810 ya sampai sini. Halaman ini nanti halaman kedua. Dan untuk totalnya semua berarti 900. Oke, seperti itu. Kalau kita mau gunakan yang relation, nah ini ada average untuk relation. Wait, yang relation ada nggak ya? Group of rows. Oke, yang relation belum untuk sum. Kayaknya ini ya. Mungkin beda kasus ya. Jadi intinya seperti itu aja ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, latihan kita mengenai count dan sum. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.